ya. Saya kira itu catatan yang menarik. Mau dibuat menjadi dokumen apa? Dengan sistem presidensial kita yang sekarang, presiden tidak bisa lagi dijatuhkan karena alasan politik. Seperti Gus Dur ya, waktu itu digantikan oleh Presiden Megawati, ataupun waktu Soekarno dijatuhkan. Tidak bisa lagi seperti itu. Alasannya harus alasan hukum. Dan presidennya juga dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Sehingga dokumen mandat, GBHN kan juga begitu konsepnya. Dokumen mandat dari lembaga yang memilih presiden, ini loh yang harus dijalankan. Nah, kita tidak seperti itu lagi konsepnya. Sehingga tidak kompatibel. Kalau dipaksakan ada, maka dampak atau implikasi hukum tata negaranya, kalau masih tidak berubah, ya tidak ada. Karena presiden tidak bisa kemudian dijatuhkan kalau dia tidak melaksanakan haluan negara itu, PPHN itu. Pengamat politik ragu, Jokowi tolak 3 periode. Apa yang diucapkan selalu berbanding terbalik. Rakyat harus waspada terhadap akal bulus rezim ini. Nah, ini yang dikhawatirkan ya soal pasal 7 ini. Karena kalau dilihat tadi respon misalnya dari pandangan Bang Enkodari, terlihat sebenarnya wacana intelektualnya ada. Cuman saya ingin sadarkan kita semua bahwa kehendak Bapak bangsa dan pelaku perubahan Undang-Undang Dasar itu bukan tanpa alasan. Apalagi psikologi kekuasaan di dalam sistem presidensial memang akan membuat potensi perpanjangan masa jabatan itu ada. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita komitmen dengan Undang-Undang Dasar, ya tidak usah kemudian perubahan Undang-Undang Dasar ini dilakukan saat ini dulu. Tetapi mari kita fokus melaksanakan apa yang dikehendaki Undang-Undang Dasar hasil perubahan yang masih banyak bolong-bolongnya di mana-mana. Jadi bayangkan 50 tahun lagi baru saya revisin, padahal sudah diminta 2030 tapi kita nawar sampai 2070. Apa artinya? Artinya industri ekstraktif dari oligarki ini menginginkan eksploitasi lebih panjang. Maka dia aturlah nanti supaya nanti Indonesia bernegosiasi demi kepentingan perpanjangan isi di sini itu 50 tahun ke depan. Nah, ini soalnya tuh. Nah, karena itu ini satu paket 3 periode itu juga untuk mengamankan kepentingan para oligarki itu. Ini yang nggak dipahami oleh baik Kodari maupun temannya yang juga teman kita, saudara Fajrul. Jadi dua anak ini sebetulnya nggak terlatih untuk membaca politik dunia. Jadi dia sebenarnya dikondisikan doang oleh oligarki. Lalu dibikin survei gitu. Survei itu kemudian nanti seolah-olah dibantah kecil oleh Fajrul. Jadi ini 2 pion atau dua wayang yang dikendalikan oleh dalang oligarki itu. Survei-survei itu kan pasti survei yang punya kepentingan untuk meminta dana dari oligarki supaya lebih luas survei. Itu mudah dibaca kalau kita pakai pendekatan politik ekonomi tadi dan ambisi politik. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Rai Rangkuti ragu, Jokowi tolak 3 periode. Dulu tak setuju revisi Undang-Undang KPK, tapi akhirnya disahkan. Gelora.com. Direktur Lingkar Madani Indonesia atau Lima Indonesia, Rai Rangkuti masih meragukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menolak usulan amandemen 3 periode. Bukan tanpa alasan, menurutnya penolakan Jokowi atas amandemen tidak terdengar argumentatif, substantif, dan prinsipil. Umumnya alasan Presiden menolak amandemen itu lebih bersifat teknis saja, ujarnya kepada Genpi.co Senin 6 September. Menurut Rai Rangkuti, Presiden takut ditafsirkan bahwa seolah amandemen itu demi kepentingan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Rai Rangkuti juga ragu karena pengalaman revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang seketika disahkan oleh Jokowi. Awalnya Presiden menyatakan tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK, tapi akhirnya terlibat penuh dalam pembahasannya, katanya. Selain itu, dirinya juga menyoroti pernyataan Presiden terkait hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menjadi syarat agar pegawai KPK bisa diangkat menjadi ASN. Dia bilang tidak dijadikan sebagai syarat rekrutmen staf KPK. Ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh KPK. Tokoh juga dicuekin oleh Presiden, tuturnya. Oleh sebab itu,
Menurut Rai, dalam beberapa kasus ucapan Presiden saat ini tidak menggambarkan sikap beliau setelahnya. Bisa berubah seiring dengan situasi yang berkembang, belum lagi soal rencana revisi Undang-Undang ITE yang sampai sekarang sudah tidak terdengar kelanjutannya, tandasnya. Pengamat, Presiden 3 periode merupakan titipan oligarki yang tidak simpati pada rakyat. Dalam pertemuan dengan petinggi partai politik atau parpol koalisi non-parlemen pada Rabu 1 September 2021, Presiden Joko Widodo menolak wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Nur mengatakan Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baik secara terbuka maupun terbatas. Soal amandemen ini beliau menjawab, "Saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas," ujarnya dalam wawancara Jumat 3 September 2021. Menurut keterangan Ferry, Jokowi tidak mau disalahkan dalam permasalahan ini. "Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode atau diperpanjang," tuturnya. Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa Jokowi mempersilahkan apabila pihak MPR ingin mengajukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Beliau mengatakan kalau saya yang mengajukan ya repot. Kalau pihak MPR atau Senayan sana mau mengajukan ya silakan saja. Saya tidak terlibat hal ini, sambung Ferry. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN, Adib Miftahul mengatakan bahwa isu tersebut merupakan titipan oligarki. Pertama, kalau isu amandemen 3 periode ini dipaksakan terus, ini tak lain adalah titipan oligarki politik, ujarnya pada wartawan Senin 6 September 2021. Bukan tanpa alasan, menurut Adib, amandemen itu bukan seharusnya melalui sebuah proses dinamika di masyarakat. Apalagi mengingat Indonesia masih dihantam pandemi COVID-19 sekaligus ekonomi yang sulit. Sebab rakyat adalah asas tertinggi untuk amandemen ini bisa dilaksanakan. Situasi pandemi dan ekonomi lagi sulit, muncul isu amandemen 3 periode. Ini ada titipan oligarki politik, tuturnya. Baginya, oligarki yang semakin haus tengah berusaha mendorong amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mereka tidak punya simpati dan empati lagi soal kondisi rakyat. Jadi rakyat hanya dijadikan tameng soal dinamika kenapa amandemen perlu dilaksanakan, imbuhnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.